Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyidna radallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia Rais Am Dewan Mustasyar Pengurusan Ratulatan Umunah Al-Hajjah Siti Raihanun Zirin Abdul Majid, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, terus memberikan inspirasi untuk perjuangan li'ilai kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lalu Gede Muhammad Ziruddin Natsani LCMPDI, kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, terus segar bugar memimpin organisasi Nahdlatul Ulama menuju kejayaan daiman abada. Yang mulia salah seorang zuriyah cucu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama sekaligus pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Umi Hajah Lali Yaqutun Nafis Qiha SSMM, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, segar bugar memimpin organisasi Nahdlatul Ulama tercinta. Para ketua Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Ulama, ketua lembaga Organisasi Nahdlatul Ulama baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang saya muliakan. Wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang muliakan, yang hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali yang saya muliakan, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali yang saya muliakan, pimpinan wilayah Al-Irsyad seluruh jajaran yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Shiratal Mustaqim seluruh jajaran yang saya muliakan, Muslimat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, seluruh warga Nahdien Nahdiyat, wabil khusus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Bali, pengurus daerah Nahdlatul Ulama seluruh yang ada di Provinsi Bali, para satis ustazat, hadirin hadirat yang tiang muliakan, tiang banggakan. Sebelum tiang sampaikan al-irsyadat wa taujihat, nasaih ad-diniyah, nasihat-nasihat agama, saya atas nama Sekretaris Jenderal Pengurusan Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya wabil khusus kepada Bapak Wali Kota Denpasar yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang telah memberikan izin terhadap pelaksanaan kegiatan silaturahim akbar pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, kaum muslimin muslimat di Denpasar ini. Kemudian kepada seluruh ormas-ormas Islam yang telah mensupport, mendukung terlaksananya kegiatan yang mulia
merajut ukhuwah, merajut peradaban, mempererat persatuan menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, harmoni, damai, sejahtera. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ibu-ibu masih sehat Ibu? Tenang Bu. Selesai ngaji sudah ada makan siang di belakang. Jangan takut kelaparan. Insyaallah panitia sudah siapkan makanan di belakang. Ya, saya akan sampaikan 10-15 menit. Kalau 10-15 menit berarti berapa menit itu Bu? 25 kali 2. Berarti sekitar itulah kira-kira insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Momentum yang sangat mulia ini, kita berada di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, orang yang berada dalam suasana ibadah, maka dia akan diberikan berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu sehat wal afiat. Ibu-ibu harus segar, tidak boleh sakit. Ya Bu, Ibu tidak boleh sakit. Kalau bapak bolehlah sakit, tidak apa-apa. Ya, jangan ya. Iya, boleh kalau sakit. Ya, tapi ibu harus sehat. Kenapa? Kalau ibu sehat, maka suami sehat, anak sehat. Kalau ibu sakit, ikut semua sakit. Betul Ibu? Itulah hebatnya kaum ibu. Pantas Nabi menyuruh kita bakti kepada ibu kita. Kepada siapa saya berbakti ya Rasulullah? Ibumu, juara 1. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu, juara 2. Pada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu, juara 3. Kemudian kepada siapa kami berbuat baik, berbakti ya Rasulullah? Bapakmu. Berarti bapak juara berapa? Harapan. Harapan 1. Juara 1, juara 2, juara 3 siapa yang borong? Ibu-ibu. Mantas sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada di bapak sorga itu? Gak ada. Kasihan bapak-bapak ini. Kasihan ya bapak ya. Masya Allah, luar biasa. Apa? Oh ibunya 3. Ya, ibunya 3 kata Pak Ketua Pimposis NW. Ya. Jadi inilah keragaman kita hari ini, berkumpul bersama. Tadi Dr. Tuan Guru Hairi sudah bernyanyi baca salawat. Kenapa beliau baca salawat? Karena ada sebut namanya sendiri, Khairi. Beliau sebut Khairi tadi. Nah, hari ini saya ulangi kembali ayat yang dibaca oleh beliau sebagai tema pengajian kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum wallahu 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Allah memulai firman ini dengan sebutan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Manusia secara universal. An-nasu syamilun wa kamilun wa jami'un. Seluruh elemen manusia. Yang namanya manusia, baik kecil, besar, tua, muda, beriman, tidak beriman, semua disebut manusia. Allah memanggil panggilan kemuliaan dengan sebutan ya ayyuhan nas.
Inilah panggilan humanisme, panggilan kemanusiaan. Maknanya adalah bahwa kita semua berada dalam satu frekuensi untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan, satu orientasi menuju selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Itu konsekuensi makna ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka manusia ada klasifikasinya. Manusia itu ada wa minhum man sa'idah. Di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum man syaqiyah. Di antara mereka juga ada yang celaka. Maka manusia yang bahagia, manusia yang celaka, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa minhum man alima. Di antara manusia itu ada yang cerdas. Wa minhum man jahila. Di antara mereka juga ada yang bodoh. Tapi semuanya dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhan nas. Wa minhum man abida. Di antara mereka ada yang memang ahli ibadah, beribadah terus. Wa minhum man lam ya'bud. Di antara mereka juga ada yang tidak mau beribadah. Tapi semuanya dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhan nas. Allah tidak membeda-bedakan tentang konsep kebersamaan dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumat manusia. Ini makna pertama panggilan ya ayyuhan nas. Maka di saat kita dipanggil, wahai ibu, ibu muslimat, angkat tangan. Oh, ada bapak yang angkat tangan ya? Berarti bukan muslimat itu, musliwat. Ada yang lewat. Di saat manusia dipanggil Allah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia itu ada dua kategori, min zakarin au unsa, min zakari wa unsa. Baik manusia itu dari golongan feminis, ya, laki-laki maupun perempuan, semuanya dipanggil dengan panggilan kemuliaan, nidaut takrim wa tasyrif, panggilan kemuliaan, kehormatan. Laula ma yunadillah alal ibad ma yadullu alal karam wa ta'zim. Seandainya Allah tidak memanggil manusia, maka manusia tidak dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah panggil dengan panggilan kemuliaan, kita hadir bersama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Ibu syukur. Syukur Ibu ya. Apa yang Ibu syukuri? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kok bernyanyi Pak Ustadz ini? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Seandainya saya jenggot, bisa saingi Roma Irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Konsep ya ayyuhan nas itu panggilan kemuliaan dari Allah SWT adalah nidaut takrim wa tasyrif, panggilan kemuliaan. Inna khalaqnakum. Allah menggunakan redaksi inna lil mukhatab alal jami' li tashrifi nafsihi, li isyrafi nafsihi, lil mu'azzibi nafsahu. Kalau orang yang belajar ilmu balaghah itu, Allah menggunakan istilah inna, kami, menunjukkan kolektif, kolegial bersama. Inna khalaqnakum, kami ciptakan. Khalaqa, Allah menciptakan. Allah bikin kita semua. Allah jadikan kita semua.
min dzakarin wa unsa, dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Ibu, mana duluan lahir? Laki atau perempuan? Mana duluan ada manusia, laki atau perempuan? Kenapa duluan laki? Karena duluan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ibda'u bima bada Allah. Ya, mulailah seperti bagaimana cara Allah memulainya. Kalau Allah sebut dia duluan, berarti itu duluan yang diciptakan. Contoh, mana lebih duluan diciptakan jin daripada manusia? Jin. Mana bukti ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana lebih duluan diciptakan, malam dan siang? Siang atau malam? Malam atau siang? Ulama perempuan bilang malam, ulama laki-laki bilang siang. Mana yang benar? Dalilnya mana? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Mana duluan disebut? Lail, malam. Mana lebih duluan diciptakan langit daripada bumi? Langit. Buktinya mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, sekarang pertanyaan saya terakhir. Mana lebih duluan diciptakan? Ya, ayam atau telur ayam? Mana duluan ibu? Ayam atau telur ayam? Yang duluan disebut telur. Mana dalilnya? Ayam bertelur. Telurnya ayam. Yang duluan disebut di dalam Al-Quran adalah ayam atau telurnya? Di dalam Al-Quran Allah sebut yukhrijul hayya minal mayyiti. Mana harus disebutkan? Hayya atau mayyiti? Hayyun itu hidup, mayyit itu mati. Mana dua-duaan disebut? Yang hidup atau yang mati? Berarti ayam. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Terima kasih. Ya. Ini seksi perlengkapan. Ya. Pengelapan. Alhamdulillah. Segar. Sehat ibu ya. Laki-laki yang sehat adalah laki-laki yang siap bangun dan berdiri. Nah, seperti saya ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi Allah menyebut duluan itu yang duluan diciptakan. Maka Allah sebut tadi, Allah menyebut laki-laki min dzakarin wa unsa. Disebut laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa perempuan disebut nomor 2? Bu, kenapa perempuan disebut nomor 2? Karena perempuan tidak mau diduakan. Setuju? Setuju? Iya, yang setuju alhamdulillah. Yang enggak setuju innalillah, kata beliau itu. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perhatikan ayat ini. Kalau menciptakan eksistensi keberadaan wujudiyah makhluknya, Allah menyebutnya dengan sebutan khalaqna, kami ciptakan. Tapi jika Allah menyebut pada aspek aktivitas, gerakan dan sosial manusia, Allah menyebutnya dengan sebutan waja'alna. Beda itu. Kalau wujud eksistensi zat manusia, Allah menyebutnya dengan sebutan wa khalaqnakum. Tapi untuk menyebut ya eksistensi wujud dalam aspek pergerakan, fungsi dan tugasnya, Allah menyebutnya dengan sebutan waja'alna.
Makanya dalam Al-Quran Allah SWT menyebutnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nenten berbahasa inni khalikun fil ardi khalifah, tidak, tapi ja'ilun menunjukkan tentang tugas dan fungsi. Apa tugas dan fungsi? Khalaqna wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan, kami jadikan Anda berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Apa yang disebut dengan ta'aruf dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran Allah menyebutnya ta'aruf, lita'arafu. Ta'aruf itu maknanya adalah minimal memiliki 4 aspek. Ta'aruf itu. Yang pertama, ta'aruf itu maknanya adalah bil irfan. Ta'aruf maknanya adalah bil irfan. Kita bisa kenal mengenal dengan sebab ilmu pengetahuan. Itu namanya ta'aruf bil irfan. Allah menciptakan kita dengan berbagai disiplin ilmu. Dengan disiplin ilmu yang beragam itu Allah ciptakan kita berbeda-beda. Untuk apa? Saling bersinergi, saling menyatu, mempadu di dalam konsep untuk menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'aruf yang pertama adalah mananya ada al-irfan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk meraih teknologi, meraih ilmu pengetahuan yang tinggi. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, famfudhu la tanfudhuna illa bisultanin. Bisultanin manahu ay bil ma'arifi wal irfan. Sultan mana sana adalah dengan penguasaan teknologi, peradaban keilmuan. Maka ta'aruf itu maknanya yang pertama adalah pengenalan kita pada aspek ilmu pengetahuan. Ibu pintar masak enggak? Pintar masak, Bu? Apa masakan yang paling bersenang sama bapaknya? Ayo. Ada pelecing, ada soto, ada bakso, ada kelak kuning, macam-macam. Kita tidak akan bisa tata boga yang baik, memasak yang baik jika tidak ada ilmu pengetahuannya. Maka Allah menantang kita untuk mencapai sebuah peradaban kemanusiaan harus berangkat dari yang pertama adalah al-irfan, berangkat dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, ta'aruf maknanya adalah ya al-ma'rafiyah al-insaniyah, peradaban humanitas, peradaban kemanusiaan. Maka unsur peradaban yang pertama adalah al-irfan, unsur peradaban yang kedua adalah al-insan, manusia. Dengan sebab kita dijadikan oleh Allah menjadi makhluk Allah paling mulia adalah manusia, maka Allah hargai kita dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu pernah lihat burung? Burung apa? Aneh kok senyum. Bapak punya burung di rumah? Punya burung? Oh punya, bapak punya burung di rumah. Burung kakatua, burung perkutut gitu ya. Burung. Ya, burung itu, Bu, kalau dia bisa bersuara, mahal enggak? Mahal sekali. Burung beo misalnya. Burung beo hanya dia bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berapa harganya? Bisa 5 juta, bisa 10 juta. Dr. Tuan Guru Hairi tadi. Mahal sekali suara beliau itu. Beliau bersalawat, beliau bernyanyi, beliau ceramah tadi. Tahu? Beliau dapat 2M. Hebat, 2M honor beliau itu. Tahu namanya 2M? Makasih. Hebat. Tapi kalau suara burung, ya hanya bilang Assalamualaikum doang, 10 juta harganya. Tapi burung punya kelemahan. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki al-irfan, tidak memiliki pengetahuan.
Maka peradaban kemanusiaan itu adalah pertama adalah al-irfan, yang kedua adalah al-insan, kemanusiaan, kita sebagai manusia. Sumber daya manusia itu penting. SDM. Ya, ada teman saya dari Madura. Ya, beliau bilang begini, ada orang ceramah, mari kita tingkatkan SDM. Langsung dia marah. Maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, nggak ada SDM di sini. Yang hanya ada SDNU katanya. SDM di SD Muhammadiyah. Yang ada hanya SDNU katanya gitu. Karena agamanya orang sana itu NU gitu. Insyaallah tabarakallah. SDM, tingkatkan ya sumber daya manusia. Kita semua adalah orang-orang yang cerdas, Bu. Ya. Ibu cerdas. Anak-anak kita menjadi anak yang cerdas. Ya Allah, anak-anak kita solehah semua ini. Solehah semua. Anak yang soleh, anak yang solehah berawal dari umminya yang solehah. Ya. Tepuk 100% untuk ibu-ibu. Ibunya yang tidak solehah pun anaknya ikut menjadi anak yang soleh. Apalagi dia solehah, tidak solehah saja anaknya bisa cerdas. Bagaimana bapak-bapak? Ya sama sih bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu ya keluar rumah kalau bapak-bapak itu, Bu, cari rezeki. Makanya bapak-bapak disebut rijlun, rajulun. Rajulun itu diambil dari kata rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Kaki itu tugasnya Nabi cari rezeki. Bapak ya suami itu keluar cari rezeki. Setelah dapat rezeki balik lagi ke rumah. Ya. Jangan kayak Bang Tayyib, sudah 3 lebaran nggak pulang-pulang. Ternyata di tempat yang lain dia punya simpanan. Ya. Simpanan ABCD. Oh. Rijlun itu rijl, kaki. Maka kaki itu fungsinya adalah menopang seluruh anggota tubuh, fungsi kaki. Makanya Al-Quran menyebutnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijlun asal katanya rijlun. Kalau perempuan nisaun. Nisa itu artinya lembut, halus. Maka perempuan disebut makhluk halus. Bu, nisa itu artinya halus. Maka ibu-ibu disebut makhluk mau. Oh, makhluk halus artinya halus perasaan. Ibu-ibu itu kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Seperti itu kan. Ya. Karena kasih bapak jalan-jalan, Allah berikan alternatif masna, wasulasa, waruba. Gimana Pak Ketua MUI? Alhamdulillah wa syukurillah. Itu peradaban yang kedua adalah peradaban insaniyah, humanitis, peradaban manusia. Justru ini yang paling aham, ini yang paling penting adalah peradaban manusia. Peradaban manusia dibentuk dengan apa? Bil irfan, dengan ilmu pengetahuan. Bil ulumi syar'iyyah, dengan ilmu-ilmu agama. Itu yang menyebabkan kita menjadi anak yang cerdas, alim, saleh sesuai dengan tuntutan zaman hari ini. Ini peradaban yang kedua. Khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf yang pertama adalah ta'aruf bil irfan. Yang kedua adalah ta'aruf ma'rafiyah al-insaniyah. Yang ketiga disebut dengan ta'aruf bil umran, peradaban kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan. Ya, umran itu kebahagiaan. Yang namanya bahagia itu, Bu, tidak diukur dengan materi. Tidak diukur dengan harta benda. Yang namanya bahagia itu, Bu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang pintar bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memiliki tingkat kesyukuran yang tinggi, dia lebih awet muda dan panjang umur. Ibu,
Kalau orang yang memiliki tingkat kesyukurannya tinggi, dia panjang umur, awet muda. Kalau mau awet muda, sering-sering bersyukur. Ibu kalau dikasih uang 100 ribu sama suami bapak-bapak, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Dikasih 100 juta, oh teriak alhamdulillah gitu. Ya, teriak, bisa ke mall gitu kan? Bisa ke mall. Kalau ya Dr. Muhammad Tohri karena dokter wasekjen, kalau beliau ajak istrinya ke mall, saking mesranya, beliau gandeng istrinya. Oh dia gandeng istrinya. Apa kata orang? Tuh lihat contoh. Sosok suami yang teladan, yang harmonis, yang selalu menggandeng istrinya. Ternyata maksud dia menggandeng itu supaya istrinya tidak kelayapan beli barang gitu. Supaya tidak belanja macam-macam, hanya digandeng biar ditahan dikit gitu. Itu strategi itu, strategi. Nah, orang-orang yang bahagia itu orang yang selalu bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. As-saidu man syakara li ni'amillah. Orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Qalla au katsura, baik nikmat Allah itu sedikit maupun nikmat Allah yang banyak, kita tetap syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita syukur hadir di Yayasan Shiratal Mustaqim. Apa namanya yayasan ini? Shiratal Mustaqim. Ada salawatnya. Mana Ustaz? Ada salawat ya, salawat doa Shiratal Mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Itu diamalkan di yayasan ini ya Ustaz ya. Ya Ustaz, amalkan selawat tadi itu sekaligus mengenang makna siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, para ulama, para syuhada yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenang-kenangan untuk Yayasan As-Siratal Mustaqim dari Sekjen PBNW. Kenang-kenangan. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Diawali dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu kenang-kenangan untuk Yayasan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan Allah, ihdinas siratal mustaqim, menuju keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Itu namanya peradaban al-umron, kesejahteraan, social welfare. Itu civilization, itu peradaban. Bahwa ta'aruf maknanya adalah ta'aruf al-insaniyah, ta'aruf al-irfaniyah, ta'aruf al-umraniyah. Yang ketiga adalah ta'aruf buldaniyah atau hubbul auton wal buldan. Peradaban yang keempat
yang menghadirkan peradaban kemuliaan adalah cinta tanah air, negara dan bangsa. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Inilah 4 pilar peradaban kemanusiaan yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Lita'arafu. Ending akhirnya semuanya adalah inna akramakum. Sesungguhnya Allah yang paling akram, paling bijak, paling tinggi, paling mulia, paling bersahaja, paling terhormat, paling tinggi. Indallah, dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang memiliki tingkatan preventif, ketakwaan yang tinggi, kemanusiaan yang mulia, kehormatan yang bahagia, kemudian memiliki pengetahuan yang luas untuk menghargai semua elemen bangsa. Itu maknanya atqakum, yang paling tinggi ketakwaannya, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah, takwa kepada agama nusa dan bangsa dan negara. Itu maknanya takwa di situ dalam makna yang sangat universal. Apa sebabnya? Innallaha alimun khabir. Allah mensifatkan dirinya dengan sifat yang alim. Allah tahu tanpa perlu dikasih tahu, namanya alim. Khabir, Allah maha luas pengetahuannya sampai yang sedetil-detilnya pun Allah tahu, itu namanya khabir. Allah sampai catat apapun yang dilakukan oleh seluruh hambanya, Allah tahu, maka namanya khibrah, tinta. Allah maha khabir, Allah maha mengetahui sedetil-detil persoalan. Itu maknanya innallaha alimun khabir. Inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang menjadi titik poin dari tabligh akbar kita, pengajian silaturahim ini dalam rangka merajut kebersamaan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah baliyah. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah baliyah. Ukhuwah baliyah. Persaudaraan sesama masyarakat Bali. Lebih spesifik lagi ukhuwah Denpasariyah. Lebih spesifik lagi. Semuanya derajat dalam makna lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, saling berdialog, berinteraksi, berdialektika dalam konsep bernegara, berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Watan hadir untuk merekat semuanya itu. Namanya Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Nahdlatul Watan terus memacu diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam semua lini, khususnya dalam trilogi pergerakan Nahdlatul Watan, yaitu pendidikan, sosial dan dakwah. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Umi Pimpus, oleh Ketua IS, Ketua Lazah, Pimpus Lazah, ya, bahwa Nahdlatul Watan sudah sampai ke 38 provinsi. Alhamdulillah, negara ini dibantu oleh pejuang-pejuang Nahdlatul Watan dalam semua lini, baik tingkat pusat sampai bawah pusat. Bawah pusat itu kan sampai kaki juga. Artinya dari bawah pusat sampai ranting, semuanya berkarya, bekerja, berkhidmah untuk li'ilahi kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, di bawah pimpinan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Alhamdulillah. Ibu sudah cukup nggih? Sudah pegel ibu-ibu. Saya tahu ibu udah pegel nih. Sudah cara duduknya sudah macam-macam. Apalagi Ustazah Jannatul Aulia itu sudah kebesaran dia itu. Ya, sudah capek duduknya. Alhamdulillah, cukup sampai sini. Sekali lagi, oleh-oleh untuk kita semua adalah oleh-oleh berkah dunia, berkah akhirat. Apa syaratnya berkah dunia, berkah akhirat? Husnun niyah. Niat kita bagus, baik, berkah insyaallah. Bapak Ibu datang ke sini husnun niyah, berkah insyaallah. Husnul ilmi, ilmu kita bagus, tidak pernah neko-neko kepada Allah, tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Itu namanya husnul ilmi. Kalau ilmu kita udah baik, insyaallah berkah. Husnul amali, husnul amal adalah perbuatan kita baik, tidak pernah kita melakukan dosa, baik dosa besar, dosa kecil. Ending akhirnya adalah husnul khotimah, meninggal dunia dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat berjuang untuk seluruh kader Nahdlatul Watan.
dari pengurus wilayah, Ustaz Malim seluruh jajaran, pengurus daerah se-Provinsi Bali sejajaran, Pimpus pengurus wilayah, pimpinan wilayah Himmah Nahdlatul Ulama, Pemuda Nahdlatul Ulama, kemudian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama semuanya, Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Nahdiyat Nahdlatul Ulama, Lembaga Lazah Nahdlatul Ulama, kemudian apalagi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, semuanya mari bergerak. Al-harokah barokah. Kita bergerak akan mendapatkan berkah. Bagaimanapun punya anak, punya istri harus banyak bergerak. Kalau tidak banyak bergerak, nggak punya anak kita. Itulah gambaran perjuangan. Ya, tambah sering kita bergerak, tambah banyak barokahnya. Oke, al-harokah barokah. Oke, selamat berseluruh ya pengurus wilayah, pengurus daerah, badan otonom se-Provinsi Bali. Hari ini adalah silaturahim kita, mudah-mudahan terjalin, terajut insya Allah. Kemudian salam Maulana Syekh Tuan Guru Kaji Muhammad Nurasani, Bapak Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama. Hari ini ya izin beliau tidak bisa memberikan ijazah dan baiat doa. Beliau titip salam, titip pesan karena beliau hari ini kita mempersiapkan hari jadi Nahdlatul Ulama yang ke-70. Insyaallah pejabat-pejabat negara akan banyak hadir di Anjani pada tanggal 16, 17, 18, 19. Maka kami bagi tugas beliau sebagai pimpinan tertinggi ya melakukan koordinasi yang tingkat tinggi ya. Kita yang sekjen beserta tim pengurus besar Nahdlatul Ulama ada yang ke Bali, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Sumbawa. Jadi kami bagi ya tugas-tugas ya keumatan, kenegaraan dan kebangsaan ini. Dan beliau mengharap mudah-mudahan insyaallah pada waktunya nanti beliau akan mengijazahkan doa-doa yang sudah dicatat ya diterima ya oleh pengurus wilayah. Insyaallah beliau nanti akan mengijazahkan secara khusus. Bahkan beliau memberikan saran kalau bisa rembak-rembak bareng-bareng berangkat ke Anjani, pakai bis, pakai kapal laut bareng-bareng. Kayak kami ini kapal laut itu bareng-bareng ngobrol dari Lembar ke Menurut Padang Bay, ngobrol sepanjang waktu, sepanjang jam. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita selesaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara bisa sekaligus ya ziarah makam Bapak Maulana Syekh, sekaligus ziarah sama masyayikh kita, sekali mendayung bahtera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulau terlampaui. Okay. Kalau ya makin jika tidak bisa diijazahkan, insyaallah kami mengharap ya ada kesempatan waktu lebih afdal jika kita datang langsung untuk menerima ijazah baiat itu. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairal jaza atas segala kebaikan-kebaikan kita semua. Mudah-mudahan negara bangsa Indonesia tetap aman, harmoni, damai, sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.